Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, melanjutkan pertemuan kemarin ya. Kita baru materi, dan materi itu sedikit banget memang kalau dimensi 3. Yang banyak itu soalnya ya, karena kompleks sekali ini dimensi 3 bisa jadi beberapa bangun dalam satu bangun kubus, satu bangun balok, itu bisa jadi ada prismanya, limasnya, dan lain-lain. Ya, banyak banget nanti perbandingan-perbandingan gitu. Jadi kenapa banyak yang bingung dimensi 3, karena semua rumus bisa masuk di sini gitu loh ya. Ya, jadi ya banyakin latihan soal aja dimensi 3 karena emang materinya sedikit banget. Ya, ini tuh sebenarnya kaitan antara materi dari zaman SD, kamu udah pernah volume, udah pernah apa, luas permukaan, itu kan di SD udah, di SMP dilanjutkan dengan materi kaitan dengan perbandingan itu. Perbandingan apa segitiganya atau perbandingan sisi-sisi atau rusuknya dibangun itu ya, kayak ya soalmu ini yang difotoin guru. Ini kan banyak perbandingan toh ini. Ya. Nah, ya kayak gitu, benar. Terus jarak ya, jarak. Yang penting itu jarak titik ke titik atau jarak titik ke garis atau jarak titik ke sudut. Jarak ke sudut, jarak titik ke bidang maksudku. Nah, terus sudut-sudut itu ya. Nah. Ini kalau di IPS nanti nggak dapat yang sudut-sudut itu. Di IPS itu aku ngajar anak IPS itu dia cuma ini jarak-jarak aja yang di sisinya. Iya. Tapi kalau sudut itu dia nggak dapat ya. Iya, kalau IPS gitu kata ibu gitu. Jadi ngomong kamu di IPA ya, ini ya belajarnya lebih ini lagi. Jadi sudut-sudut itu mungkin nanti proyeksinya yang sulit menentukan di sudut sebenarnya proyeksi. Karena banyak orang yang salah ngira kalau sebenarnya misalkan apa ya? Misalkan aja ini balok ya, Dek. Nah, misal sudut dari ini, sudut ini. Gini. Sudut dari pensil ini sama bidang ini. Ya. Berarti mana sudutnya? Di ini. Yang di ujung pensil itu kan, Kak? Ya. Maksudnya ada orang yang ini, ada orang yang sini ya. Ya benar yang mana? Ya karena ini miring ya. Jadi itu proyeksinya itu di bidang ini ya. Di bidang ini tuh apa ya? Ini kan ada diagonal apa namanya sini itu? Diagonal sisi. Ya betul, diagonal sisi. Jadi kalau sini ke sini ya sudutnya ini loh. Gimana ya? Ini ke sini. Gitu loh. Jadi kayak bisa melipat set gitu loh ya. Iya. Jadi kebanyakan orang bingung apa sih ini ya itu nggak tahu ya, karena proyeksinya kita harus nentuin itu proyeksinya di mana ya. Seperti itu ya. Kalau buku pegangan sendiri menurutku yang soalnya paling bagus-bagus ya dan agak hot itu emang Intan Pariwara ini deh, dari dulu. Di SMA aku selalu pakai ini. Pun yang baru sekarang itu malah lebih bagus bukunya. Bukunya kalau dulu kan kayak gini, burem. Ya kan? Kalau sekarang itu bukunya itu berwarna, Dek. Jadi nggak burem lagi. Jadi malah lebih bagus. Coba kamu cari di apalah yang, kalau di Gramet mungkin mahal ya. Tapi kalau cari kalau sini tuh ada belakang Sriwedari itu. Tapi kalau di tempatmu Lombok nggak tahu di mana yang murah-murah itu. Ya coba kamu lah cari online atau apa itu. Buat latihan soal aja ya. Karena tanpa latihan soal kita nggak akan bisa lancar ngerjain matematika, Dek. Jadi banyakin latihan soal selalu gitu. Biar lanyah lah ngitung matematika. Oke, langsung saja ya. Udah malam juga. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Langsung saja. Nah, ini kemarin kan yang kita bahas. Iya. Bu catat nggak? Udah, Kak. Beneran. Kebanyakan tuh ya anak
Udah tak share filenya di WA, ya, tapi nggak apa, nggak dibuka atau ya itulah anak-anak zaman sekarang tuh kayak nyatet itu males secara umum ya. Maksudnya Iya, Kak. tanpa dicatat deh, kamu akan hafal ini rumus-rumusnya yakin 100% kalau nggak kamu ulang. Kalau kamu cuma ngelihat kayak gini online nggak kamu ulang, ya tak jamin nggak bakal apal gitu. Nah, jadi setiap apapun yang tak share ya, entah itu soal atau apa, sering dicatat di buku les atau buku terserah lah ya. Karena ilmu tanpa dicatat itu nggak akan hafal deh, nggak akan hafal dengan sendirinya. Jadi pun walaupun kita udah di zaman digital, tetaplah itu harus nyatet juga. Oke, jadi kemarin baru ini ya Dek, materi, ya ini materi kayak gini tak ya Dek? Iya. Nah, nanti kompleks banget ya yang di koordinat ini loh Dek. Nah, di koordinat ini, dulu di soal itu, yang soal tahun ini ya, itu keluarnya dia ada titik-titik koordinat. Nah, terus misal titik koordinat ada empat titik koordinat. Nah, itu kamu disuruh itu nyari titik-titiknya dulu berapa. Nah, setelah itu disuruh nyari jaraknya, jarak persisi, baru disuruh nyari ini jarak titik garis atau titik-titik atau titik bidang gitu. Jadi itu kompleks banget ya. Banyak yang hafal materi ini. Kemarin itu curhatnya nggak hafal ini ya, jadi susah nyari jaraknya gitu. Nah terus ya ini aja sih sebenarnya materinya nggak banyak ya, cuma ini ya juga harus hafal. Terus cara cepat ini yang sebenarnya nggak hafal juga sih ini, tapi nggak apa-apa biar cepat gitu ya, yang segitiga sama sisi Nah, itu aja sih. yang ini kemarin. Apa? Yang pakai rumus segitiga sama sisi itu, Kak. Oh, tapi kan nanti segitiganya nggak terus sama sisi ya. Segitiga itu ada segitiga sama kaki, ada segitiga Iya, sembarang. Jadi kamu jangan patokan sama rumus ini, nggak boleh ya. iya, Kak. Ya, takutku kamu kalau pakai segitiga ini, jadi harus digaris bawahi kalau ini adalah segitiga sama sisi, bukan segitiga kaki atau sama kaki atau sembarang ya. Nah, Tapi kemarin yang kita apa? tapi kemarin, Kak, gurunya bingung saya pakai cara ini, Kak, gitu. Yang mana? Yang pakai segitiga sama sisi. Pakai yang segitiga sama sisi. Iya. Lah emang belum tak kasih soalnya. Ya ini udah kemarin itu. Enggak, gurunya yang bingung, Kak, gitu. Oh, gurunya nggak ngasih ini gitu toh. Iya. Emang mana mau guru ngasih soal cara cepet kayak gini? Ya, hanya yang ini aja yang akar 2 akar 3 ini dia kasih. Tapi kalau segitiga sama sisi. Oh, iya iya iya. Mungkin ini dapatnya juga di bimbel-bimbel pun aku dulu juga nggak dapat ini. Aku baru dapat itu pas ngajar siapa ya? Pas ngajar materi itu aku cari kayak buku-buku di searching di web atau apa itu aku menemukan ini juga. Aku dulu juga nggak tahu deh rumus ini sejujurnya. Hmm. Nah, rumus ini tuh aku dulu nggak tahu juga. Hmm. Jadi mumpung aku ini dapat terus tak kasih kamu gitu biar cepat gitu ya. Dan ternyata terbukti sama kemarin ya. Sama Iya, toh? iya, Kak. Cepet kan? Kita Iya. ngafalnya kayak cuma sin 30 atau sin 60 gitu ya. Setengah R3. Cuma depannya tambah A gitu aja. Rusuknya di segitiga itu ya. Bukan Iya. rusuk di kubus ya. Jadi hati-hati, A ini bukan rusuk di segitiga di kubus tapi di segitiga ya. Gitu. Nah, oke, kita lanjutkan. Aku pernah ngirim ke siapa ya dimensi 3 itu? Tak kasih soal yang sering tak kasih ke ini anak-anak kemarin. Oh ini. Ya, ini nomor 2, sekarang kita nomor 3 ya. 3. Ya. Jadi sama, Dek. Ya, nomor 3 ini
Kebanyakan nanti soalnya kalau nggak kubus ya balok ya. Kalau 5 prisma itu kayak ya bolehlah tahu, tapi itu jarang keluar sebenarnya. Buat pengetahuan aja. Jadi kalau ini kubus lagi yaitu misal ini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah, nah, oke. Jadi coba yuk kita kerjakan. Langkah pertama yang dilakukan adalah menggambar dulu. Jadi setiap menemukan bangun ruang atau apapun itu wajib gambar, jangan pernah diawang. Ya, karena kalau diawang itu takutnya salah sih. Sebenarnya boleh aja ngawang kalau udah expert. Berarti A, B, C, D. Jangan lupa digambar. Gambarnya kalau bisa sih nanti kalau pas PTS atau PAS yang rapi deh, karena kalau nggak rapi tuh bingung nanti. Iya. Ruwet toh? Iya ya. Lah iya. Titik M. Yang masih rapi ya aja udah anu Dek, butuh bangun lagi ya Dek. Biar nggak ruwet dibangun satu itu. Nah, A, B, C, D, F, G. Nah, jadi rusuknya jangan lupa diisi. Rusuknya 8 cm. Terus Ya. M itu titik tengah EH. Ya, berarti M-nya di mana ini? Di EH itu kan ini ya. Iya. Ya, EH itu ini berarti M-nya kita anggaplah sini tengah-tengah. Iya. M. Yang ditanyakan adalah jarak titik M ke AG. Ya. M ke AG. Jadi fokus ke pertanyaan. Ya. AG. Berarti M ke AG itu sebenarnya proyeksinya mana sih itu? Titik A, titik G gitu kan Kak? AG harus digambar dulu. Nah, AG itu apa, Dek? Diagonal ruang. Sip. Ya, anggap saja lurus. Ya, jadi AG itu ya diagonal ruang, benar. Jadi untuk mencari sisi AG ini kamu nanti bisa pakai rumus cepat ya. Yang tadi apa? A akar 3. Ya, A akar 3. Jadi langsung saja kan nanti AG lah, terus sing HG ya. Berarti sing HG iki rusuk biasa. Ya nanti kamu lah sendiri. Ini M ke AG berarti proyeksinya dulu yang mana? Gimana Kak? Menurut kamu jarak M ke HG ini yang mana, Dek? Jaraknya itu yang mana? Ya. Kalau titik ke garis kayak gini. Kata guruku Kak, cari yang paling dekat gitu Kak, katanya. Yang paling Dekat. Dekat dengan garis gitu Kak. Yang paling dekat. Ya mungkin itu salah satu dari yang benar mungkin ya. Tapi kalau guruku dulu ngajarin bukan yang paling dekat, tapi proyeksi itu sebenarnya yang gak lurus deh, bukan yang paling dekat. Jadi belum tentu yang paling dekat itu ini apa ya jaraknya. Aku dulu konsepnya yang tegak lurus, yang bisa dijadikan ini. Jarak itu kan, kalau jarak kan nggak mungkin dia miring kan? Iya. Segitiga itu tingginya mana? Tengah. Iya. Bukan yang miring. Jadi nggak boleh yang miring. Jadi kalau konsepmu yang paling dekat itu salah. Jadi konsep itu yang bisa tegak lurus ya. Tegak lurus gini, set. Iya ya. Kalau miring nggak boleh dia tingginya itu.
Jadi menurutmu yang mana ini? M ke tengah-tengah nih Kak. A ke Betul. tengah-tengah. Jadi yang benar adalah M ke AG. Nah ini kan nggak lurus ya. Iya. Ya. Kita udah ketemu nih M ke, anggap saja ini M aksen. Biasanya toh M aksen toh. Nah terus Iya. buat garis bantu ya. Yang kedua, langkah kedua adalah buat garis bantu dulu untuk mempermudah perhitungan dimensi 3 kayak gini. Jadi kalau kamu pengen buat garis bantu, cari yang ini titik-titiknya terhubung seperti ini. Ya, jadi yang terhubungan ini M ke A ya toh. Iya. Terus M ke G. Alah. Set. Nah, ya. Setelah semua bangun terhubung, ya, yang kamu cari adalah sisi, semua sisi di bangun yang kamu tandain itu, yang di garis biru itu. Baru kalau semua sisi yang di garis biru itu udah kamu cari, nah, kamu bisa nentuin yang merah itu di mana, gitu ya. Iya. Biar lebih mudah lagi kita gambar di sini. Karena kalau di situ ruwet, kamu nggak bisa bayangin nanti. Jadi sini M, A, G. Oke. Sini M aksen. Iya. Ya. Nah, kamu analisis dulu ini. Tadi yang udah kamu ketemukan apa? AG tadi kan, diagonal ruang. Iya. Berarti ini berapa? 8/3. Ya, 8/3. Berarti sini ke sini itu 8/3. Iya. Udah temu yang AG. MG berapa? MG itu apa? Diagonal bidang kan Kak? Bukan. Kan? Kayak hipotenusa kan ini Kak. Sisi Apa? miring. Hipotenusa. Triple Pythagoras ya. Iya. Ya, bukan diagonal. Kalau kamu nyebutnya diagonal sih salah. Kenapa? Karena bidang kan ini. Kan itu bidangnya EFGH ya. Iya. Diagonal itu yang tengah-tengah di sini. Iya. Nah, jadi diagonal itu bukan yang kok tengah ke sini itu bukan. Iya. Jadi Iya. ya jangan sampai salah memahami ini A akar 2 ya. Jadi jangan-jangan kamu nanti MG pakai A akar 2 lagi. Bukan ya. Enggak lah Kak. Jadi sini itu kan 8. Berarti Iya. MH berapa? 4. 4, betul. Jadi sini itu 4. Ya. Kamu cari MG-nya berapa berarti? 4, 8? Berarti 64 ditambah 16 gitu kan Kak? D. Dari MG kan Kak? Oh ya, wes apa sih? Oh, iya. Soalnya nggak ada triple Pythagoras ya. Karena ini pun kalau dibagi 2. Bagi 2 kan ini 4. Iya. Ini 2. Nggak bisa ya. Jadi Ya pakai nggak bisa. manual. Iya. Manual yo gas-gas. Berarti kita 4 cari MG. akar 80 kan Kak? Nah, apa berarti? 8 kuadrat. Kalau 8 sisi miring kuadrat ditambah tambah. ya. Ya 4 kuadrat. 4 64 ditambah 6. tambah 16. 80. Berapa ini? 2 akar 20 Kak? 2 akar? 20. Benar sih. Tapi 2 akar 20 itu bisa sederhana lagi loh. Kalau kamu nyebutnya gini. Berarti 20 kan ada angka kuadratnya lagi itu. iya. 2 akar 5 lagi. Iya, 2 akar 5. Nah, berarti keluar lagi kan 2-nya. Iya. Ya. Makanya kalau mengeluarkan kuadrat seperti ini kamu harus cari yang paling mepet ya. Berarti 16 kali 5 gitu. Jadi kamu nyarinya 16 kali 5 gitu ya maksudnya. 4 Jadi akar 4-nya 5. bisa langsung keluar. Iya. Ya. Jadi MG itu udah ketemu ya, Dek. 4 akar 5. 4 akar 5. Oke. 2 sisi udah ketemu. Sekarang sisi yang ketiga itu AM. Berapa nih AM? Sama Kak. Ya. Dapat 5 juga. Sama lah karena ini pun juga 8, di sini juga 4 kan? Iya. Berarti dia sama juga kayak ini. Berarti kita bisa menyebutnya MG itu sama dengan AM juga.
Ya. Berarti AM ini 4 akar 5 juga. Berarti dia segitiga apa ini? Segitiga sama kaki ya. Ya. Kamu tandain dulu biar gampang. Karena nanti kalau bukan segitiga sama kaki atau sama sisi, kamu nggak boleh nyari pakai Pitagoras ya. Jadi kalau ini nanti, kalau misal lah ini 4 akar 2, nggak boleh kamu nanti ini kurangi setengahnya ini. Karena kalau ini dikurangi setengahnya ini beda ya. Jadi otomatis kamu nggak boleh, hati-hati dengan segitiga. Di analisis dulu itu segitiga apa ya. Nah, setelah ini adalah kamu cari tujuanmu, yaitu kamu mencari M aksen. Iya. Jadi caranya gimana? Menurut kamu gimana? Nggak bisa pakai Pitagoras, Kak? Bisa toh? Bisa. Bisa lah, nah, karena ini sama semua. Berarti 4 akar 3, nanti setengahnya, Kak. Gitu. Ya, berarti kalau tipe Pitagoras kamu berarti ini, ya, dikurangi setengahnya ini. Iya. Berarti ini 4 akar 3 ya. Kak, berarti nggak bisa langsung, Kak. Langsung gambar Pitagorasnya aja gitu. Apa? Nggak bisa langsung gambar segitiga Pitagoras gitu. Nggak bisa langsung Pitagoras. Emang ada akar-akar Pitagorasnya? Nggak, maksudnya gambar aja M, G, M aksen gitu, Kak. Segitiga M, G, M aksen. Emang kamu udah tahu tadi ini segitiga sama apa? Sama kaki kan, Kak? Oh ya, kalau kamu udah tahu ya nggak apa-apa sih. Aku cuma analisis ini segitiga apa dulu gitu loh. Iya, iya, Kak. Nah, kamu nanti ini salah. Jangan-jangan inilah, misalkan saja ini M ke sini, tegak ini. Bukan segitiga sama kaki lagi, sama kaki lagi. Iya. Jadi mau gambar aja ya. Oh iya, iya, Kak. Guru gambar setengah ya loh. Ya. Jadi oke, langsung cari yuk M aksen. Ya. Jadi apa? Kalau sisi yang tegak ini berarti dikurang berarti 4 akar 5 kuadrat dikurang 4 akar 3 kuadrat. Berarti 4 kali 25 100. Enggak, Kak. Bukan. Manut, Mbak. 16 kali 25. 16 kali 25 kamu bilang. 16 kali 5. Ya. 80. Ini 16 kali 3 ya. Iya. Akar kalau dikuadratkan hilang akarnya. Berarti 80 dikurangi 54. 54. 16 kali 3. 4 D. 16 kali 3 18. 48, Kak. Itu errornya. Error iki betul. Wes gak apa deh, santai. Jangan lemok. 80 kurangi 48 berarti berapa? 32. Ya. Berarti berapa ini akarnya? 2 akar 8. 3 akar 8? 2 akar 8. Bisa. Oh, 2 akar 8. Lagi-lagi kamu belum sederhana lagi, Dek. Enggak. Ya. Berarti 4 kali 8. Iya, 2 akar 8. Berarti 2 kali 16, 4 akar 2. Ya. Jadi palke deh ya. Ya. Takutnya kalau nanti lo nggak ketemu, takutnya kamu langsung nyerah itu. jadi ini 8 kali kok 8. 16 kali 2. Ini kan yang sudah terkecil toh ini. Iya. Ya kan ya. Jadi dengan kuadrat itu intinya kalau genap kamu fokusnya cuma yang ini. 2 kuadrat, 4 kuadrat. Bisa juga sih ganjil tapi ya ini genap, kalau genap ini aja dulu nggak apa-apa. Ya, dari sini kamu bisa menemukan ini 4, 16, 36, 64 ya. Jadi kamu bagi di sini yang di kuadrat ini yang paling pentok sama 32 itu berapa? 32 bagi 4 bisa. Iya, bisa. 32 bagi 16 bisa. Bisa.
32 bagi 6 udah nggak bisa. Berarti pentoknya itu di Iya. 16 gitu ya. Nah, otomatis kamu 16 kali 2. Kalau kamu tadi 4 kali 8 masih kurang ya. Iya. Nah, jadi maksimalkan aja gitu. Jadi ini keluarnya tadi benar 4 akar 2. Ya, CM. Oke, sip. Bisa. Nomor 4 sekarang. Ya. Ini menurutku yang paling sering keluar di ini. Gurumu pasti kayaknya udah ngasih deh menurutku. Tapi nggak tahu diajarin cara ruwetnya apa cara cepet. Kamu di sini tak ajarin cara cepetnya aja. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk 4 cm. Jarak titik E ke bidang BDG adalah titik-titik. Udah buat kubusnya? Iya. F, G, H. 4 cm. Titik E ke bidang B, D, G. Oke, jadi kamu gambar dulu di situ. A, B, C. Jadi kalau di dimensi 3 nggak boleh malas gambar sih. Karena kalau kamu cuma gambar satu buat banyak itu adalah ruwet deh. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini rusuknya 4 ya, Dek. Iya. Nah, fokusnya adalah jarak E ke BDG. Jadi E ke BDG itu kamu harus gambar dulu kayak tadi ya BDG. Jadi Iya. yang pertama adalah fokus pada pertanyaan. Allah, nih, nah, BDG kok. BDG. Salah. Nah gitu ya. BDG ya. E ke BDG. Jadi menurutmu yang mana nih E ke BDG? Nggak bisa pakai diagonal ruang kan? Nggak bisa kan? Diagonal ruang? Iya. Ya. Jadi E ke C. udah pernah tau kayak gini? Baru tadi Kak Baru dipelajarin. tadi? Iya. Bener tau? Pun di sekolah sini pun banyak ini guru-guru yang ngasih Iya. ini. Ya, karena dulu Rata-rata pun ya. aku juga dikasih kayak gini deh sebenarnya. Ya ini adalah konsep dengan ini deh sebenarnya E ke BDG itu kita pakainya diagonal ruang. Iya. Ya. Jadi di diagonal ruang ini tuh ya kita mengasumsikan E ke C dulu lah. Ya, berarti kan pentok-pentoknya tuh di sini ya, Dek. Iya. Ya kita butuh bantuan ini nggak apa-apa lah. Tengah-tengahnya. Nah, pentoknya kan yang gini toh. Nah, terus sisanya tuh di sini set, ya kan? Iya. Ya. Tadi gurumu ngajarinya itu pakai apa, Dek, caranya? Serali. Tadi kayaknya pakai sepertiga aja Kak. Apa? Pakai eh, diagonal ruangnya dibagi dua gitu panjangnya. Diagonal ruangnya dibagi dua. Oh, berarti cepat juga, pakai cara cepat. Iya. Ya, Mungkin nggak tahu cepatnya gimana. ya nggak apa sih kalau guru mudah ngajarin itu berarti nanti kalau misalnya di ujian pun nggak apa cara itu gitu loh. Karena kebanyakan itu diajarinnya itu cara lama dulu. Ya, jadi cara kita ini nyari ke anggap saja ini E aksen lagi ya. Tengah-tengah ini. Ya. Jadi bisa aja itu gurumu pakai segitiga, Dek ya. Segitiga ini
set, Iya. dan set. Ini. Iya. Bisa pakai ini. Ini lama tapi nah. Dan aku Mm-mm. nggak nyaranin pakai itu karena lama banget. Ya bisa sih semuanya. Jadi kalau ini kita pakai bantuan saja ya. Apa? Persegi deh sebenarnya ya. Iya. Ya. Jadi persegi yang mana menurutmu? Bantuan persegi gitu ya. Enggak, aku tanyanya adalah persegi mana yang digunakan untuk mencari EC. EC, EE aksen. Action gitu. Belum tahu. Belum Kak. Ya, jadi caranya itu pakai ini, Dek. Gunainlah ini yang tak hijau ini. Nah, set. Kalau aku dari dulu pakai ini. Oh gitu. Ya, ya. Jadi garis yang ini ya. Garis yang bisa menghubungin diagonal ruang ini kan cuma persegi ini. Iya. Ya kan? Persegi EA CG. Ya enggak? Mm-mm. Iya, iya. Persegi lain kayaknya nggak bisa. Apa coba? Nggak ada kayaknya. Ya cuma itu. Jadi kita pakainya itu ya. Kita gambar lagi biar nggak rumit di situ. Kok persegi panjang jadi nih. Oh, bentar. Ya, anggap saja ini persegi. Nah, ini apa? AC. Mm-mm. CG. Ya Iya. kan? Iya. Fokus kita adalah mencari yang ini. Oh, ini kita buat dulu. Kan ini ada bantuan di sini kan, Dek? Ya kan tadi tengah-tengahnya diagonal ini. Ini kan juga diagonalnya tengah-tengah di sini. Iya. Jadi ini kita buat diagonalnya tengah-tengah di sini sama di sini, ya enggak? Iya. Kasih bantuan. Tadi kan kita pakai bantuan, ya anggap saja ini O. Berarti ini ke sini. Ada kan? Iya. Berarti otomatis A ke X. Anggap saja ini X. A ke X juga ada dong. Ya enggak? Iya. Nah, udah ada semua. Kita fokus sekarang yang ditanyakan adalah E ke C ya. Cuma E ke C ini nggak sampai selesai. Nah, cuma sampai sini ya kan? Iya. Lanjut bablas ke tekan gini. Mm-mm. Ya, Ya, kayak tadi ya. ini pakai hitam aja deh nanti enggak. Nah, berarti kamu gimana nih cara nyari E ke E aksen? Nah, berarti diagonal ruangnya dibagi 3 gitu kan Kak? Diagonal ruang tadi kan EC ya. Berarti EC Iya. berapa? Berarti 4/3. Ya, 4/3. 3. Ya, karena EC ini 4/3 berarti E aksen berapa? 4/3/3. Iya kan? 4/3 akar 3. Iya enggak tahu. Oh, kamu apa nyari perbagiannya dulu? Ini kan dibagi 3 bagian kan Kak? Ya, perbandingan Mm. langsung aja, Dek. Jadi langsung gue siji. Nek golek siji ya dadak jumlahin engko. Maksudnya nanti jumlahin lagi gitu. Mm. Jadi kamu ini cara nyari E ke E aksen ya. Mm. Ini kan perbandingannya 2 ya. Iya, Ada berbagi 2 kan ini, berdua bagian kan. Iya. Tubaga ini ya kan itu ada 2 yang dicari. Berarti ya wes E ke E aksen itu adalah 2 per. Ada berapa bagian ini? 3. 3 dikali Oh, masukkan ke sini diagonal ruangnya 4/3. 3. Nah, gitu ya. Mm. Jadi pakai saja konsep perbandingan, ya, nggak usah manual, ya. Mm. Jadi langsung, yuk, berarti berapa ini? 2 kali 3, 2 kali 3, 2 kali 4, 8/3/3 gitu kan Kak? ya. Oh. Takutnya kalau kamu tadi pakai 4/3 akar 3, jangan-jangan jawabanmu itu lagi nanti, gitu loh, ya. Mm. Takutnya nggak buat jumlahin. Sebenarnya nggak apa-apa, pakai cara kamu tadi misalkan 4/3 ya, kamu anggapnya tadi nyari 1 per bagian. Mm. 4/3
akar 3. 4/3, 4 akar 3 bagi 3 buat nyari satu bagiannya itu ya. Iya. Ya ini ya, 4/3 akar 3. Tapi ini baru satu bagian gitu ya. Iya. Berarti kalau kamu mau nyari 2 bagiannya itu ya kali 2 atau ditambah lagi sama ini gitu kan. Iya. Nah, berarti ini juga harus kali 2 gitu ya. Jadi sama jawabannya adalah 8/3 akar. Iya. Sama kan? Iya. Iya. Ya, cuma takutku nanti kalau kamu langsung pakai ini, kamu lupa ininya gitu ya. Nah, jangan nanti jebakan lagi di optionnya ada ini, ada ini. Oh, iya. Oke, Iya. Iya. yang teliti sajalah. Pakai cara apapun sebenarnya bisa, kamu nggak usah terpatok pakai caraku juga nggak apa-apa deh sebenarnya. Cara yang paling menurutmu paling nyaman gitu. Karena banyak jalan menuju Roma. Oke. Sekarang balok ya. Tadi kan belum balok ya. Ya. Ikan dari tadi kubus. Terus yang ke berapa ini? 5. 5 itu balok. Ya, balok A, B, C, D, F, G. Jadi yang ditanya adalah jarak antara titik A ke bidang BCHE BCHE. pada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Cari dulu. Titik A. Udah temu? Benar nggak? Titik A. B bidang BCHE. 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 Oke. Ya. A ke BCHE. Ya. Ya, gambar dulu kan BCHE-nya. Iya. Gambar dulu yang ditanyakan. Terus. Alah. Yes. Oke. Ya. BCHE ini ya. Nah, terus ini kan bidang ya, Dek. Ya. Jadi kamu tandain kalau ini bidang. Nah, lalu yang ditanya adalah A ke BCHE. Otomatis kalau di sini A-nya di sini, bidangnya yang biru itu, berarti jaraknya yang mana? Nggak bisa pakai diagonal ruang ini, Kak? Atau tegak lurus aja? A ke tengah-tengah BE. Fokus tegak lurus saja. Berarti A ke tengah BE gitu, Kak? A atau ke tengah? BE. Ya, betul. 100. Ya, pun kalau kamu pakai ini diagonal ruangan berarti kamu ini ya, kamu gunainnya ini ya nanti. Tengah-tengahnya Iya. di sini kan? Iya. Ya. Jadi, kalau A ke BE ini juga sama dengan O ke X ini. Ya enggak? Gimana, Kak? A. Ya, aku gambar dulu dah ininya. Diagonal ruangnya. Set. Gitu. Go, it's away. Nggak bisa aja lurus ya. Ya, gitu. Jadi ini kalau kamu tadi pakai diagonal ruangan berarti kamu juga nyari ke sini kan? Iya. Pakai segitiga. Siku-siku.
Tapi ini A-nya ini ya. Kayak tadi. Bukan pakai segitiga lagi, deh. Kamu berarti pakainya ini aja, persegi. Ya, tapi aku nggak tahu ya, bisa atau enggak. Soalnya aku belum pernah pakai itu. Aku cuma fokusnya proyeksi aja sih. Sama sih. Ya lah, mata hapus. Ininya, tandanya. Ya. Jadi mungkin Pak cara pun sama ya. Tapi kita fokusnya ini aja. Apa deh? Proyeksi. Anggap saja ini set ini tengah-tengah. Berarti ini A aksen ya. Nah, jadi EHC ini. Apa mau? BCHE. BCHE ini diwakilkan apa, Dek? Diwakilkan garis EB ya kan? Iya. Ya, jadi perwakilan kayak gitu memang boleh, Dek. Nah, terus yang langkah selanjutnya adalah kita membuat segitiga biar nggak mumet. Nah, kamu kan nyarinya sini. Nah, aksen ini A. Terus sini itu E, sini itu B kan? Iya. Nah, langkah kedua apa tadi? Kamu cari semua sisinya berapa? Iya gitu. AE berapa? AE. Oh, tak tambahin lah soalnya. Iya belum Nggak ada rusuhnya. Dengan rusuh berapa ya? 8. 6, 8. Mbak tak ngomongin. Dengan rusuh digambar gitu aja. Iya. Ya, jadi sini misalkan 8. 8. Terus sini 6. 6. Sini 4. BC. Ya. Ya. Berarti sini 6 ya, Dek? Ya, AE. 6. Ya. Sini 8. EB berapa? Berarti 100, Kak. Berarti 10. Ya. Jadi kan itu triple Pythagoras ya, 6, 80 kan gampang ya. Maksudnya wes dihafal gitu loh. Nah, berarti ini kan BE udah ketemu, BE, AE udah. Nah, sekarang kamu fokusnya yang AA, aksen. Kayak apa ini berarti dia? Nggak bisa dikeluarkan gambarnya itu, AA itu, Kak. Apa? Bentar. Bukannya di A aksen itu kan? Ya, siku-siku. Nah, terus gambarnya nggak bisa dikeluarin. Segitiga A, B, A aksen gitu. A, B, A aksen. Enggak. Enggak boleh. Oh, nggak boleh. Ya, karena kamu belum nentuin ini segitiga apa. Jadi kamu mikirnya gitu, Dek, takutku. Ini itu bukan segitiga sama sisi, Dek, ataupun sama kaki. Jadi kamu nggak boleh kayak pakai tadi, ya. Jadi ini itu segitiga apa namanya? Ini memang siku-siku ya, aku memang tidak menyangkal dia siku-siku di sini memang. Ya kan? Iya. Ya. Jadi menurutmu ini kalau misal kayak pemikiranmu tadi, ini kamu pakainya gimana, Dek? Pakai aturan sinus. Aturan sinus. Iya. Benar, bolehlah aturan sinus ya. Tapi emang kamu tahu, Dek, kamu harus nyari sudutnya kan kalau pakai aturan sinus? Iya juga. Nah, jangan. Karena kamu pasti belum diajarin sudut, ya kan? Iya. Ya, jadi nggak boleh pakai itu. Kalau gurumu masih ngajarin pakai sisi, jangan pakai sudut dulu ya. Karena sebenarnya dimensi ini tuh wajib, matematika wajib. Anak IPS nggak ada yang pakai sudut-sudut. Jadi coba kamu pikirkan ini pakai apa selain pakai sudut.
Dan ini bukan segitiga sembarang untuk kita nyari A aksen ya, tapi ini memang segitiga siku-siku sih untuk A, E, B. Tapi kan kita fokusnya A aksen kan. Nah, otomatis dia nggak usah jelas sembarang gitu aja ya. Iya. Karena sisinya B beda. Ini sama ini tuh beda semua kan. Jadi kamu nggak boleh pakai siku-siku. Ini kurangi setengahnya ini. Ya salah, karena ini kurangi setengahnya ini itu juga beda. Jadi kamu nggak boleh pakai itu. Ya. Iya. Yuk lanjut. Berarti pakai apa? Pakai apa? Apa belum diajarin, Dek? Belum, Kak. Belum? Iya. Masa? Ya, yang pakai cara gini kok belum. Soalnya kemarin diajarin pakai cara sinus, Kak. Sinus sudahan. Iya, diajarin pakai cara sinus, tapi belum masuk ke sudut. Cuma perbandingannya aja gitu, Kak. Kalau menurutku sih ini gampang sih nggak pakai sudut. Pun ini harusnya udah diajarin sih. Karena ini sangat sering digunakan cara ini. Gitu. Gimana? Nggak tahu, Kak. Ya wes guys. Ya, jadi ini itu sebenarnya pakai apa, Dek? Kalau ada dua segitiga bukan, dua tanda siku-siku lagi ini biasanya kalau dia dicari tingginya ini ya A aksen ya. Jadi kamu pakai apa? Perbandingan ya. Pakai konsep perbandingan aja lebih mudah. Perbandingan. Perbandingan pun ini sebenarnya anak SMP tahu sebenarnya kalau suruh tangan saya ini. Iya. Perbandingan luas segitiga. Karena apa kok pakai luas, Kak? Gitu ya, misalnya tanya-tanya. Karena di sini ada alas dan tinggi ya. Iya. Ada dua, ya enggak? Iya. Jadi kalau ada alas dan kali tinggi, itu kan berarti kan maksudnya segitiga luas segitiga gitu ya. Iya. Kita pakai konsep ya. Itu apa? Segitiga apa ini? Berarti kamu pakainya perbandingan luas segitiga kan berarti ada dua ya, Dik? Berarti apa luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Ya. Berarti kamu pakainya alasnya mana aja ini, Dek? Yang AE. Kalau alasnya AE berarti tingginya yang atau alasnya AB berarti tingginya mana? AE gitu kan, Kak? Tingginya A? AE. Iya, AE benar. Terus kalau ini yang kita cari sekarang, kalau kamu nyari A aksen, tingginya kan itu A aksen. Iya. Berarti alasnya apa? AE gitu kan? AE lagi. Masa iya bukan? AEB. Ya, kan? Bentar. Sebelum masuk ke ranah yang lebih jauh, kamu tahu konsep tegak lurus nggak? Apa tegak lurus itu? Tegak lurus itu yang dia itu bersambung membentuk 90 derajat. Ya enggak? Iya. Masa kamu tadi ini, misal kamu nyari A aksen, terus alasnya ini, ya kan lucu. Dia emang di sini tegak lurus, Dek. Bukan. Jadi kamu salah kalau situ nyarinya. Berarti alasnya apa? EB. Ya, betul. Oh, oke. Nah, kan itu tegak lurus emang itu, Dek. Ya. Yang nempel, Dek, istilahnya. Ya enggak? Iya. Ya. Santai, Dek, santai. Jadi ini EB ya, Dek. Oke. Jadi karena udah temu semua, kita langsung saja masukkan. Sebelum kita masukkan, kita coret dulu yang memungkinkan tuh bisa dicoret. Ya. Setelahnya coret semua. Lanjut ini, ya, AB berapa? 8 kan? 8. AE 6. EB 10.
A aksen. Ya A aksen. Lah orang temu. Lah terus berarti ya kan ini kalau dua yang sama dengan yang di tengah itu berarti dia bisa dicoret kan? Iya. Boleh. Berarti kita coret dulu sebelum kita masuk ke perhitungan biar lebih gampang. Jadi kita kalau bisa nyari cara yang paling mudah ya, paling efektif dan cepat gitu. Set seret berapa ini? Bagi 2, 4. Bagi 2, 5. Udah, pentok. Yang ada bisa yang coret. Barulah kita masukkan ini A aksennya, pindahkan 5-nya ke ruas kiri. Berarti 4 kali 6 per 5. Berapa A aksennya? 24 per 5 gitu kan ya? Iya benar. 24 per 5 cm. Ya, itu Dek nyari nih. Gampang toh? Gampang. Ya gampang. Ya gampang. Masalahnya kok nek kamu tadi pakai sudut, nggak semua orang itu hafal sudut, Dek. Ya. Ya mungkin kamu hafal ya, mungkin kamu ya udah anak Olim mungkin oke lah lanya lah kalau masalah sudut-sudut. Tapi menurutku anak IPS nggak dapat sudut ya. Jadi lebih terapkan aja cara kayak gini gitu. Lebih gampang menurutku. Kalau pakai sudut nanti nek sin 30 delalai kamu jape setengah akar 3 kan ya malah kujur. Maksudnya itu loh, maksudnya kita meminimalisir error gitu ya. Iya, Kak. Ya, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin kita masuk sudut ya. Atau belum ya, Dek, kamu sudut? Udah belum sih? Ya belum, Kak. Soalnya guru kita ngajar tuh, Kak, titik ke titik, terus titik ke garis, titik ke bidang. Nah, baru itu aja, Kak. Baru itu aja berarti ya kayak gini aja no berarti? Iya. Ya ini antara ini ya, materi kita yang 1, 2, 3, ini belum. Sudut ini belum semua berarti? Nah, ya belum tuh. Oh. Sudut belum ya, Dek? Iya. Soalnya kemarin kan di statistika dulu yang diajarkan. Oke, nggak apa sih. Karena mungkin, tapi dimensi 3 udah selesai loh. Kamu udah selesai belum sih materinya? Anak sini udah semua sih? Iya, soalnya kita pakai statistika dulu, Kak, belajarnya. Baru satunya, di Bali gitu. Gimana? Di Bali? Iya, statistika dulu kita. Oh, berarti statistika dulu baru dimensi 3. Iya, seharusnya kan balik gitu. Kenapa sih kamu balik-balik gitu? Nggak tahu gurunya, Kak. Ya emang nggak terkait sih kalau dipikir-pikir juga dimensi 3 sama fisika. Nggak terkait sih ya. Ya nggak sih? Ya, nggak ada, Kak. Soalnya Nggak ada terkait-kaitnya, menurut nggak ada bangunnya soalnya. Ya. Iya. Emang nggak ada, jadi bolehlah dibalik ya, sesuai suka-suka gurunya juga sih. Jadi mungkin emang statistika lebih mudah daripada dimensi, ya nggak? Iya, mudah. Iya, mudah. Mudah kan, cuma nyari mean, median, cuma dikali pakai tanda modus. gitu. Cuma nanti kalau statistika itu yang paling berat di itunya. Cara nyari ininya, deviasi rata-rata atau cari simpangan baku, kuartil, terus mana itu? Rata-rata gabungan, terus ya itulah penerapannya itu. Kalau statistika yang sudah di situ. Ya. Dan menurutku statistika itu masuknya malah kayak peluang gitu ya, enggak sih? Iya, kayak gitu, Kak. Ya nggak apa sih. Ya wes. Berarti ini coba kalau soalmu lihat mana yang belum dibahas? Atau semua belum dibahas? Udah semua ini, Kak. Udah semuanya? Iya. Udah semuanya apa belum semuanya? Udah. 1 sampai 13 itu udah semuanya? Iya, Kak. Soalnya kemarin kan kita bahas di papan gitu. Oh ya, berarti udah bisa semua kan 1 sampai 13 ini? Iya, bisa, Kak. Oke. Kalau udah bisa semua, kita skip. Kita masuk ke soal yang mungkin di buku paket ini. Revisi mana ya tadi?
Ini buku guru, Dek. Ya, Aku kayaknya kamu nggak punya, deh. Ya kan? iya. Ya, orang aku aja juga dulu. Ya, ini memang banyak banget sih teorinya ini. Mana kita cari yang, nah ini. Benar nggak nih? Kalau ini, tadi kita pakai perbandingan luas, bener kan? Sama kan? Tapi bisa Ya, kan Kak, jadi kalau pakai sudut gitu. apa? Pakai sudut lebih mudah kan ya Kak? Kalau yang gini. Pakai sudut lebih mudah. Iya. Anak IPA banget mungkin lebih mudah. Coba kalau kita tadi pakai sudut, deh, sama nggak? Jujur aku belum nyoba sih. Soalnya kalau sama ibu kan dikeluarin Kak gambarnya gitu. Coba ayo. Ya, berarti kalau pakai sudut, kamu harus nentuin ini berapa. Enggak perlu Dan Kak. Enggak perlu kata ibu. yakin. Iya, cuma keluarin sudutnya aja. Oh, Keluarin gambarnya, keluarin gambar dua segitiga gitu. Segitiga ABE sama AB sama A aksen gitu. iya, gitu. Hmm. Hmm. Ya bener, A, B, A aksen tuh maksudmu, Dek. Ya wes lah, tak turuti Iya, dulu. Ini ya, kalau kamu tadi. Maksudmu gini toh. A, iya, B, A, A, B, A aksen. Berarti A aksennya di sini kan? iya, iya gitu. Sudutnya di B kan Kak. Ya. Terus ini siku-siku ya, jangan lupa. Hmm. Terus AB-nya 8. A aksen B-nya berapa? Nggak tahu. Ditanyakan. A aksennya A aksennya nggak tahu, ininya nggak tahu. Coba, Otomatis coba, coba. Nggak, coba lihat lagi, coba lihat lagi. coba lihat lagi. Wong A aksennya Oh, aja dicari kok. hmm, Jeng jeng jeng. kemari. Kamu gimana nyari nih? Iya, benar. Oh, Aku benar. yakin itu pasti pas kamu ngerjain di sekolah itu ada sudutnya udahan, ya toh? Enggak ada, Kak. Nggak ada juga. Iya, Iya. Mungkin ya dicari ini ada segitiga siku-sikunya. Jadi udah ada, jadi gampang 30 atau 60. Kan kita bingungnya ini Dek, sebenarnya di tiga. Ini kan memang 90 emang di sini sih ya. iya, Tapi apakah kamu tahu ini yang 60 atau 30-nya di mana? Kan nggak boleh kebalik kalau sudut itu. Sin iya. 60 sama sin 30 saja sudah beda gitu loh. Oh, iya. Hmm. Nggak apa-apa ya. Ini analisis dulu, kita coba pakai ini. Jadi gimana cara nyarinya 6, 8, 10 ini sudutnya? Ini jadi di mana? Ya. Pakai apa? Aturan sinus. Enggak, jangan Sebentar. menyerah, jangan menyerah. Enggak apa-apa, kita Enggak, pakai caramu yuk. Pakai cara enggak. kedua. Ada file yang dikasih guru kemarin. Sebentar. Hmm. Enggak, ini kamu tak ajarin caraku dulu deh. Buat konsepnya gitu loh. Iya, iya, Kak. Nah, kamu pakai caranya guru mah bingung no kok. Hmm. Ya, pakai dulu Bingung. aturan sinus ya. Ya, untuk mencari apa sih sebenarnya gitu loh. Untuk mencari E dan B itu sebenarnya berapa ya? Hmm. Ya. Jadi kan kamu udah tahu ya aturan ini. Sinus itu kalau udah ada dua sisi seperti ini, kamu bisa nyari sudutnya yang mana? Yang di sini kan? Iya. Nah, oke, berarti kita pakai perbandingan itu ya, yang ungu itu ya. Hmm. Hmm. Berarti sisi per sudut kan? Berarti itu 10/90 sama dengan 10/1. Yorano Hmm. 8 per sin E. Iya. Iya, bisa masih. Coret dulu Hmm. yang memungkinkan bisa dicoret. Bagi 2 4, bagi 2 5.
Ya, berarti sin 90 berapa? 1. Nah, baru ilah kamu tahu ini nanti. Nah, kali silang yuk. 5 sin E sama dengan 4 gitu ya. Oh, Iya, berarti sin E berapa? 4/5. 4/5 yuk. Ada nggak sin yang nilainya 4/5? Kok gitu sih nyarinya? Nggak usah pakai gitu nggak sih? Iya, iya. Bingung juga. Nah, kok beda? Nggak, maksudnya nggak usah pakai aturan sinus kayak gini. Kan kamu bingung 4/5. Sebenarnya nggak apa-apa Ya. sih sin E. Ya kalau sin E 4/5, aja bingungan deh. Santai. Calm down deh. Ya, berarti ini kamu buat aja. Kan E-nya di sini ya. Iya, berarti depan Kalau per sini itu miring. apa? Depan per Miring. miring. Berarti Berarti depannya adalah 4, depannya 4, miringnya 5. 5. Iya, Sini apa berarti? 3 kan? iya. Ya, sini 90. Hmm. Ya, kamu berarti udah tahu sini pendek, sini panjang, sini Miring. miring. Biasanya kalau di sini pendek, otomatis yang E itu berapa? Gimana, Pak? E itu berapa berarti? Kan kamu nyarinya ini sama ini. Berapa tadi? Gitu loh. Sudutnya, Dek, maksudku. 345 itu loh. Kan itu triple Pitagoras kan? Iya, Berarti kan kalau yang panjang kan otomatis ini 60 toh. iya. 60 Sini di 30. 30. 30. Berarti E-nya ketemu 30 kan? Ya berarti ini 30. Nah, terus B-nya berapa berarti? B-nya 60. berarti 60. Ya, karena udah ketemu kan di sini 90, sini 30, sini 60. Sampai sini aman, kamu bisa pakai cari aturan kosinus lagi gitu ya. Iya. Jadi kalau kamu mau nyari A aksen, ya berarti kamu perbandingannya kayak tadi. Jadi kamu B per sin. A aksen per, yuk. Lanjutkan sini ya. Iya. Aturan sinus lagi. Apa tadi? B A aksen per B sin B. Sin B. Terus berapa? Sini setengahnya berarti berapa, Dek, sini? 45. 45. Bagi 2 kan 45 toh? Iya. Berarti 8 per sin 45. 45. Ketemu nggak ya? A aksen. Sin B tadi berapa? Sin 60 ya? 60. Kita langsung ganti aja sin 60. Berapa sin 60? Per 2 akar 3. Sin 45? Per 2 akar 2. Ya. Ya. Kita coret dulu, Dek. Yang bisa mungkin coret, seret, ya kan? Ya. Langsung, kali silang yuk. 8 akar 3 sama dengan aksen akar 2. Ya. Belum rasio? Iya. Dikalikan akar 3 dulu. Akar 2. Akar 3. Akar 2. Akar 2. Iya. Terus 8 akar 6 per 2. 4 akar 6. 4 akar 6 kok beda? Sumpah beda. Harusnya sama loh. Ini ada yang Iya. cepet ya. Nggak usah pakai cara ini aja, Kak. Pusing. Harusnya sama beneran deh. Iya. Ini kayaknya ada yang teledor deh. Ada yang keliru, iya. Ya kan, takutnya kayak gini loh, sudut-sudut itu.
Mm-mm. Ya kamu paham kan? Ini gimana ya? Kok malah 4 akar 6? Harusnya nggak ada akarnya loh. Kok malah ini akar itu? Astaga. Lah kalaupun sini tadi 45 yo kita pakai ini no, Dek. Langsung aja sini 45 no, Dek. Ya karena bingung deh ini nanti kalau ini sudutnya ini berapa, ini apakah 45 juga, ini apakah 45 juga, ini 60. Ya kan? Sini sudutnya berapa, sini sudutnya berapa, sini sudutnya berapa. Iya. Ya, paham kan Dek maksudku? Nah, iya, iya. Salah aku gak? Hah? Ternyata yang pakai rumus ini yang kubus. Terus ini balok. Oh kan. Kalau segitiga tuh biasanya tuh pakai perbandingan luas orang di buku guru aja. Ini tadi juga nyaranin pakai Yang dikubus perbandingan luas aja. segitiga kok. Iya, yang dikubus. Oh, mungkin kalau Balok. dikubus nggak tahu ya itu emang bisa sih ya. Iya. Oke oke. Studi kasus deh. Ya ini ngono lah. Ya karena kita nggak pernah tahu itu sudutnya berapa. Kalau ngawang-ngawang juga takutnya salah kan. Iya. Kalau salah satu diketahui itu ada sudutnya pasti bisa. Karena ini kita masih awang-awangan sudutnya berapa gitu ya. Iya. Ya, oke, terselesaikan. Nah, ini yang jarak ya. Berarti itu di buku yang dikasih guru mudah semua. Nah, kalau misal kita baca di buku guru ini tadi, ada 5 dek ya. Ya enggak? Iya. Nah, konsepnya pakai apa ini kalau kamu baca di ini? Latihan nomor 1 itu. Nomor 1. Mm-mm. Kalau yang nomor 1, jarak B ke TD. B ke TD. Bingung? Pitagoras kan? Bukan. Nggak Orang bisa kok maksudnya Pitagoras. nyari itu TD ke BP. B TD ke? ke TD. Nggak bisa Pitagoras itu kan? Bukan. Ya memang Oh, ada yang pakai Pitagoras, tapi itu maksudnya pakai apa konsep pertanyaan itu? Mana? Alah, Raiso coret-coret yang ini. Iya, Dek. nggak tahu Kak. Soalnya kita kemarin diajarin tapi Pitagoras gitu. Bukan nggak tahu sih sebenarnya, tapi kamu nggak teliti. Itu pakai luas segitiga juga, ya kan? Iya, iya. Iya. Jadi memang mungkin kalau Berarti dipaket-paket dia mungkin nggak detail ya neranginnya, tapi sebenarnya itu dia konsepnya juga pakai luas gitu loh, Dek, iya, maksudnya. Coba tadi yuk kita kelihatan sih. limas, gantian limas. Pasti limas juga udah kan? Atau belum? Beli Mas. Bangun ruang limas. Udah Kak. Udah kan. Udah. Nah, ini di soalmu tadi kubus semua. Oh, ini ya, yang 5 sama 10 ini ya. Iya, udah Kak. Itu mungkin nggak pakai ini luas deh ya. Bentar Kak. Atau kamu lupa dan. Nah, iya, nomor 10 ini diajarin pakai Pitagoras kemarin kan. Nggak ada diajarin pakai aturan segitiga gitu. Yang kayak kata tadi. Ya, coba ini. Ini lain ya. Soal lain. Hmm. Kalau ini tadi di buku ini tadi pakai apa dia? Oh, ini ruwet akar-akar. Hmm. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba kita cari ini ya.
Iya. tantangan. Nah, ini diketahui Lumas panjang rusuk AB TA6. Yo, nomor berapa ini berarti? Enam. Diketahui Limas apa tadi? Limas TABCD kan ya, Kak? TABCD ya. TABCD, AB3, TA6. Apa tadi? AB3. AB3, TA6. Nah, yang ditanyakan adalah titik jarak B, titik D. B dengan rusuk TD. Nah, guys. Kita gambar dulu limasnya. Ya, karena di ini nggak ada limas. Kayaknya nggak ada deh. Ada nggak sih? Nggak ada. Kita gambar manual. Ya. Kamu tahu nggak gambar limas gimana yang mudah? Biasanya sih gambar dulu persegi gitu, Kak. Kalau kamu gambar perseginya dulu, misalnya gini lah. Ya. Takutnya ini nanti kayak misal jangan gitu. Soalnya kalau gini nanti dempet toh. Iya. Kasus yang sering aku alami kalau siswa-siswa gambar limas tuh kayak gini seringnya. Takutnya sisi yang ini sama ini tuh dempet, ya. Iya. Ya, jadi tipsnya gambar limas. Tips gambar limas. Aku kalau dari dulu gambar limas itu sebenarnya atasnya dulu, deh. Dari sisi-sisi miringnya dulu. Ya. Jadi buat ini sih, biar nggak dempet gitu. Nah, jadi ini set anggap saja ini gini gitu. Atas luarnya dulu aja deh, luar. Gini kan? Iya. Nah, terus ini baru kamu ini ya. Iya. Nah, gatok nih disambungkan. Ya. Baru kamu buat persegi di sini. Kok enggak lurus? Panjang kali, bro. Panjang. Ah, gambar di sini. Abdi. Aku hanya pakai menggaris dek biasanya dek. Jadi ya sehari ya dek. Iya ya. Arab mengitip soal. Anggap saja ini limasnya anu dek bagus. Ya. Set. Nah, alah. Kok mencang? Biasa kan pakai penggaris ya, Dek? Iya. Jadi kalau biar nggak mencang itu loh. Nah, anggap saja ini. Gitulah intinya ya, Dek. Aku ini sulit banget nih gambar di sini. Nah, gitu ya. Nggak dempet kan? Enggak. Berarti ini T, A, B, C, D. Terus AB-nya adalah 3. TA. TA. Oh, TA ini. Sisi miring ya berarti ya ini. Semiring. Tentukan jarak titik B dengan rusuk TD. Dari tegak lurus. Oh, berarti ini TD-nya gambar dulu. Oh, wes ding. Ini ya. TD-nya ini. Iya.
B ke TD berarti yang tegak lurus kan? Iya. Berarti sini ada yang tegak lurus itu. Iya. Set gini kan? Nah, kita pakai segitiga ini juga buat ini bantuannya. Itu ini kan? Gitu kan maksudnya? Ini yang hitam itu loh, Dek. Ya enggak? Pakai yang gitu. Iyalah. Ini perpotongan. Sini perpotongan. Iya. Gambar lagi biar nggak bingung. Nah, T, D, B. Yang dicari adalah B ke tengah-tengah. Nggak usah sini. Yang proyeksi ding maksudku. Nah. Iya. Nah, udah kan? Aku nentuin titik ini sebenarnya buat apa sih tadi? Titik di tengah-tengah itu. Yang O, anggap saja sini O. TO itu apa? Apa? TO adalah tinggi. Tinggi, ya. Tingginya dari... 5 kan? Iya. Iya, jadi kita bisa pakai konsep ini, Dek. Gitu loh. Otomatis kalau ada dua siku-siku lagi seperti ini, pakainya perbandingan luas segitiga lagi. Ya, karena alas sama tingginya itu ada 2 tadi ya. Oke. Jadi kalau pakai perbandingan, ini kalau kamu pakai alasnya BD berarti tingginya mana? Tingginya PO kan? Yap, yang menempel kan. Terus kalau alasnya DT tingginya? Oke, B titik apa? Nggak dinamai Kak? BX. Ya. Coret-coret sih. Seret. BD berapa? BD 3/2. Hati-hati. Rumus-rumus seperti itu hanya boleh untuk yang persegi ya. Ya. Kalau balok nggak boleh loh ya. Iya. Berarti ini 3/2. Terus TO. TO 6 Kak. Kenapa 6? Kamu carinya pakai apa? Bukan. Berok. Agak konsisten di jawaban ini. TO. Ya, TB tadi kan atau TATB. Ya, sebenarnya ini TA, TC, TD, TB itu kan sama kan? Iya. 6. Ini semua 6, ya kan? Berarti Iya. sini kalau situ 6, sini juga 6 ya. Ya. Berarti kan ini sisi miring, Dek. Ya. Iya. Berarti kalau ini 6, nah terus TD itu juga berapa? TD Kak, 6 juga Kak. 6 juga. Berarti kita bisa analisis ini segitiga sama kaki. Ya kan? Iya. Nah, karena dia itu TBD tadi segitiga sama kaki, ya, otomatis kamu bisa cari TO ini pakai triple Pythagoras ya. Jadi aja ngawang. Ya, jadi jangan ngawang. Kita cari dulu ini TO adalah akar. Sisi miringnya adalah 6, ya enggak? 6. Ya. Sisi ini pendek atau setengahnya ini berapa? 3/2 akar? 3/2 akar 2. Yap. Dikuadratin semua. Iya. 36 dikurang 9/4 kali 2. Wah, 36 dikurang. Nah, 4 bagi 2 berapa? 4 bagi 2, 2.
Berarti ini 9/2 ya. Iya. Kurangkan, samakan dulu penyebutnya. Iya. Kalau penyebutnya di situ 2, berarti kita tinggal kasih 2/2 biar mudah, gitu ya. Iya. Kalikan semua. 72/2 kurangi 9/2 berapa? Iya. 72 kurang 9. Ini kan? Iya. Berarti 40/2. Berapa 40/2? 20. Ya, akar 20 berapa tadi? 2/5. Ya. Ini masih TO ya. Jadi kita masukin di sini TO ketemu. 2/5. Ini kan? Iya. Terus DT berapa? 6 ya. Kan sisi miring toh tadi, DT tadi. Atau TD sama aja. BX yang dicari Cari. 3X DX yang lain. Nah, sekarang coret yang bisa ya. Yang bisa adalah mana? 6 bisa dicoret sama semua nggak? Gimana, Kak? Kanan kiri kan bisa dicoret. Iya. Kalau ada sama dengannya. Buat mudah gitu deh biar nggak mumet. Berarti ini 6 bisa kamu coret sama semuanya. Seret, seret, seret. Jadi, nah, kamu bisa langsung nyari BX-nya adalah akar 2 kali akar 5 ya, Dek? Iya. Tadi kayaknya ada akarnya nggak sih? Jawabannya tadi. Kak, mau tanya, Kak. Yang 7/2 kurangi 9/2. Kenapa? Jadi 49, Kak? Apa? 49. Tak kirain ini kuadrat. Kecil soalnya. Makanya bingung kan lah. Kok 49? Penulisan hati-hati. Tak kirain ini 7 kuadrat. Makanya pas 9 tadi. Kecil deh. Ya Allah. Nah, kamu juga nggak nyetop loh dari tadi. Berarti ini 72 kurang 9 berapa? 63. Ya kan, Kak? Berapa? 63. Ya. Gede banget ya, Dek. Gitu kan, Kak? 63 itu kan anu ya, 9 kali 7. 7. Berarti bisa keluar ini. Berarti ini kan 9 kali 7. Berarti 9-nya keluar jadi 3 ya? Iya, 3/7. Ya, benar. Tadi kan juga kayak gini kayaknya, ya kan? Iya. Ya, oke. Berarti ini kita langsung masukkan aja. Atau rasionalkan dulu. Ini. Rasionalkan dulu nggak? Sama aja, Kak. Kalau kamu pengen ngerasionalin. Ada udah gini aja ya, wes nggak apa-apa, gini aja. 3 akar 7/2 ya, Dek. Berarti ini masuk kemana tadi? Yang merah ini ya. Ya. Ya, berarti ini bisa dicoret 3 sama 6-nya itu 2 ya ini berarti. Iya. Nah, berarti BX-nya itu 2-nya ke bawah. Berarti 3/2 akar 7/2. Iya. Ini masih akarnya masih ada di yang di bawah. Jadi kamu harus rasionalkan lagi. Karena itu bentuknya gini sebenarnya. Iya kan? Iya. Kalikan akar 2 per akar 2. Karena kembarannya kan akar 2. Iya. Berarti berapa? 3/2 kali 4. Ini kan 4 ya? 2. 2, Kak. Kali akar 4 Akan 14. Nah, berarti berapa ini? 3/4 akan 14. Gitu. 3/4 akar 14 cm. Iya, Kak. Jeng, jeng, jeng. Bener nggak nih? Soalnya tadi, Kak. Jeng, jeng. 3/7 Bentar. itu 2 kali 14 itu 2 kali 7 ya, Dek? Iya. 3/2. Kok kita ke 3/2 akar 14? Oh, ada akarnya dia. Mana sih tadi?
Lihat ini. Kita cuma ini. Akar 14-nya itu biar bisa jadi 7, Dek. Oh, yes. Ini tadi kurang, Dek. Belum Mbak turunin nih tadi di sini. Ya kan? Jadi kan masih ada akar 2 di sini. Iya. Tambahi akar 2 semua. Iya. Hati-hati, Dek. Ruwet tadi lah. Makanya dimensi 3 nggak latihan. Ya itu. Aku jamin tidur terus. Kayak aku. Kayak aku. Nah, berarti ini nggak usah dirasionalin karena kita bisa coret langsung. Berarti ini seret-seret. Akar tuh 7. sama. Kita cek. Ya. Yap, sama. Bener toh? Bener. Iya. Sama jawabannya dengan yang di buku. Ya, mungkin kalau di buku ya singkat banget nih dia jelasinnya ya. Iya. Mana tahu anak-anak kalau suruh langsung ini loh kok ini bukunya singkat banget sih ngerjainnya kok kita ruwet gitu ya. Ya karena memang buku paket itu didesain untuk yang singkat aja gitu ya. Kita biar bisa cara mikir sendiri dia konsepnya apa gitu kan. Jadi ya jangan heran kalau memang di buku-buku itu caranya singkat-singkat. Ya, kalau bisa kita caranya yang detail biar tahu cara pengerjaannya. Aduh, klik aplikasi lagi. Ini kan nggak bisa pakai Pitagoras, Kak. Apa? Nggak bisa pakai Pitagoras. Pakai Pitagoras? Ini? Iya. Yang nomor ini. Maksudmu gimana? Nanti tinggal 6 kurangi setengahnya 6 gitu? Enggak, Kak. Gambar segitiga Pitagoras gitu, Kak. Lagi-lagi. Lagi-lagi udah tak bilangin ya dari tadi. Kamu fokusnya pasti itu Pitagoras segitiga setengah terus kamu dari tadi. Jangan kayak gitu karena di sini ya konsepnya ini loh, Dek. Ya. 6 sama 3 akar 2 itu dia berbeda, Dek. Jadi kalau kamu ini pecah, kamu pecah sini 3, ini 3, apakah sama 6 kuadrat kurangi 3 kuadrat sama 3 akar 2 kuadrat kurangi ini kuadrat? Sama nggak nanti hasilnya di BX ini? Sama? Berarti yang diajarkan guru itu salah, Kak? Berarti. Enggak, kalau kita logika aja 6 kurangi 3 sama 3 akar 2 kurangi 3 itu udah beda, Dik. Kan ini yang dicari tingginya di sini. Kalau cari tingginya di TO memang bisa pakai triple Pitagoras karena itu segitiga sama kaki. Kan ini bukan segitiga sama kaki di sini, Dek. Jadi jangan pakai triple Pitagoras gitu loh, Dek. Sebenarnya juga bisa pakai ini, cara ini, tapi ini dimisalkan, Dek. Ini kalau kamu langsung TD ini kamu langsung pecah setengah-setengah dia 3 kamu salah. Karena dia belum tentu itu setengah. Gitu loh. Jadi kalau kamu mau pakai triple Pitagoras yang kamu maksudkan tadi, nggak boleh kamu pecah satu segitiga kayak gini. Nggak bisa itu, Kak? Nggak bisa. Kamu harus pakai 2 segitiga karena itu sisinya aja udah beda. Ya. Jadi ini bukan 3 setengah ya, Dek. Belum tentu. Nah, jadi kalau mau pakai triple Pitagoras coba. Boleh lah pakai cara kedua yuk, kan kira bingung. Nggak tahu juga benar aku. Ya, cara kedua. Yo, aku ini juga diajarin sih dulu pas ini bimbel, tapi kalau di sekolah nggak diajarin aku. Ini ya, 6 kurangi
Ya, ini tak ajarin dulu. Di sini TX sama DX itu nggak sama. Jadi kamu misalkan, ya berarti kalau TD itu 6, anggap saja sini XD. Kalau aja X nih, masuk X nih. Iya. X ya lah apa-apa, biasanya X. Ini apa ya? Huruf CAP. F aja lah, sesuai namamu. Ini F, berarti sini berapa, Dek? 6 min F, ya nggak? Iya. Ya. Nah, oke, berarti kita bisa lah kalau pakai cara itu. 6, berarti kan kalau triple Pitagoras kan berarti kita harus cari F-nya dulu kan? Iya. Nah, berarti ini pakai perbandingan triple Pitagoras sekarang. Berarti kalau kamu pakainya ini, 6 kuadrat min, berapa ini? 6 min F kuadrat ya? Iya. Sama dengan 36. 3 akar 2 min F kuadrat toh? Iya. Ya. Akarnya bisa hilang karena kanan kiri sama. Iya. Kita fokus ke kuadratnya aja. 6 kuadrat 3, 6. Ya. 6 min F yuk kuadratin. 36. 2 kali F kali 6. Iya, 2F. Berarti 12 min 12F. 12F. Iya. Plus F kuadrat gitu kan? Iya. Iya. Terus itu 9 kali 2 kali 18. 4 min F kuadrat ya. Yo, berarti ini keluarkan minnya. 3 akar 2 kan 9 kali 2 kan, Kak? Oh iya. Sip. Ya, oke. Min 36. Ini minnya dimasukin ke semua, Dik. Iya. Plus 12F min F kuadrat. 18 min F kuadrat. Ada F-nya yang sama, kembar. Coret. Iya. Coret lagi. Nah, berarti tinggal apa itu? 12F sama dengan 18. Berarti F-nya berapa? Oh, coret lagi dulu. 12 bagi 6 bisa ya? Bagi 6. Bagi 6, 2. Bagi 6, 3. Berarti F-nya adalah 3 per 2. 3 per 2. Nah, ini lah kayak ketemu F. Nah, berarti kamu gunain triple Pitagoras yang segitiga inilah, boleh. Ya. Berarti 3 akar 2 min F tadi. Iya kan? Iya. Pakai ini. Ke sini ya. Masukin. F-nya ini. 3 per 2 kuadrat. Tiga kuadrat adalah? 9 kali 2. Tuh, 4. 2 ya, Dik. 9 per 4. 9 per 4. Ya, terus, diapakan, Dik? Kali dulu lah, boleh. 18 min 9 per 4. Karena ininya 4, ya. Penyebutnya kan harus 4 semua, ya? Iya. Kita tambahin 4 per 4. Nah, karena tambahin 4 per 4, kita bisa coret dulu di sini. Seret. Kok malah dicoret nih? Berarti dia akar 18 kali 4 berapa? 2 nyimpen 3. 72. 72 min 9 per 4. 63 per 4. Diperakan 4. Berarti 63 akan 63 ya. per 2. 63 itu dia 9 kali 7. 4 itu 2 kali 2. 9 kalau dia dikeluarkan di akar jadinya 3.
Kembaran kalau dikeluarkan dari akar jadinya 2. Akarnya tersisa. Sama? Sama, Kak. Ya. Jadi kamu paham sekarang? Ya, kemudahan yang banget, Kak. Yang cara kedua, Kak. Kak, Apa? cara kedua lebih simpel kayaknya, Kak. Oh, lebih simpel ya. Terserah sih kamu mau pakai Iya. apa ya. Tapi aku sebenarnya itu deh. Aku pahamnya itu kamu jangan sekali-kali ini langsung mecah-mecah segitiga gitu ya. Oh, berarti salah kemarin. Jadi misalkan dulu dia karena DX sama TX itu nggak sama deh. Ya. Jadi nggak boleh langsung kamu pecah. Ini 6 berarti setengah 3 sama 3 gitu nggak? Ya. Nggak bisa itu, Kak. Enggak. Jadi Tapi kamu kalau cuma belajar ini ya kayak matematika gitu pahami aja konsepnya. Jangan pahami rumus itu. Ya. Ya memang kamu tahu lah kalau ada siku-sikunya berarti dia tipe Pitagora. Tapi masalahnya ya, masalah ini segitiganya bukan segitiga ini. Bukan segitiga siku-siku untuk nyari BX itu dia segitiga sembarang kita anggapnya gitu ya. iya, Kak. Ya, sekarang paham ya? Iya. Ya. Itulah kenapa aku sering bilang jangan pernah menghafal rumus sebenarnya ya. Pahami saja konsepnya gitu ya. Jadi seputar itu sih sebenarnya kalau misal ini ya dimensi 3 dan kalau sudut mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya karena sudut juga lumayan banyak deh Iya, Kak. dan aku yakin kamu bingung menentuin sudutnya itu mana aja karena kalau sudut sendiri ya misal kayak bersilangan gitu deh Iya, Kak. itu belum tentu ya misal gini lah kalau analoginya mana ya pakai mana ya nah misal lihat EG dan BG EG B dan dan BG BG. itu ya Iya. oh jangan EG BG anu itu loh CF dan DE. Kalau GBG gampang. CF dan DE. DE dan DE. Oh, kok sejajar? Mas lah. EG. Nah, kalau kamu lihat CF dan EG ini berarti sudutnya di mana, deh? Gimana, Kak? Kalau kamu lihat CF dan EG, sudutnya di Iya. mana itu berarti? Itu kan dia apa ini? Bersih. Kamu udah diajarin ini nggak sih teorinya? Dia sisinya Bersih. bersilangan, berpotongan, sejajar kayak gitu. Ya kan? Iya. Nah, diajarin toh. Iya, benar. Pasti udah sih kalau teori awal-awal itu. Karena anak sini juga teori awal itu suruh nentuin bersilangan mana, berpotongan mana, sejajar mana. Nah, berarti itu CF dan EG. Sudutnya mana? Itu nggak nempel loh. Ya. Iya. Ceng, ceng, ceng. Nanti aku bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau sekarang ya udah malam banget sih. Iya, Menurutku iya. kita keasikan belajar matematika. Ya mungkin nggak jadi ngantuk ya, Dek. Ya, mungkin kita next part ya. Part keberapa lagi ini dimensi 3? Ini udah part kedua kita bahas kedua kalinya dimensi 3. Tapi memang kalau nggak dibahas secara detail aku takutnya bingung anak-anak itu kalau ini memahami dimensi 3. Ya. Kak, coba lihat yang aku kirim di WA, Kak. Gitu yang dikasih sama guru kita. Apa? Coba lihat di WA, Kak. Yang dikasih sama saya. Coba. Yang mana? 3. Di WA, di WA, di WA-nya. WA. Nah, gini dikasih contohnya, Kak.
Ya, kenapa? Salah itu, Kak. Benar itu, Kak. Salah. 6, ini 12, 6 akar 2, 6 akar 2. Ini yang buat siapa ini? Guru. Ibu Guru. Nanda. Iya. Makanya bingung, Kak. Kok anu ya? Oh, kok ini boleh sih dipotong 6 akar 2, 6 Nah, akar itu 2 gini? kenapa ini bisa gitu, Kak? Langsung dipotong ini. Ya, nek ini aku nggak tahu ya dek gurumu ini pakai teori mana. Tapi setauku kalau kayak caraku tadi ya. Ini ya maksudmu tadi. Iya, iya gitu, Kak. TX dan DX itu nggak sama loh, Dek. Oh, dan itu pun bukan limas beraturan ya nggak? Oh, beraturan. Beraturan, Deng, karena itu sisinya sama ya. Iya. Nanti coba saya tanyain lagi, Kak. Oh, coba apa kita kerjain satu ini aja. Gimana, Kak? Kerjain ini punyanya gurumu, kita buktikan pakai ini apa sama gitu. Iya. Mana aja, Kak? Nah, kamu penasaran nggak kok? PR aja, Kak. Saya coba kerjain aja nih, Kak. Serius loh, Dek. Maksudku, nek kamu masih bingung nggak apa-apa. Enggak. Saya PR-in aja ini, Kak. Pakai contoh yang dikasih Kakak gitu. Oh, pakai contoh yang tak kasih ini ya. Hmm. Ya, mungkin buktikan ya. Apakah Betul, Kak. rumusnya gurumu ini benar? Hmm. Tapi aku nggak ngejudge gurumu juga. Maksudnya, Iya, ini iya. TP sama PCA nggak anu loh ya. Iya. Maksudnya, tapi menurutku setauku dari dulu, aku pas bimbel itu, Hmm. nggak boleh kalau langsung setengah-setengah gitu. Iya sih, gitu juga pas SMP. Kata gurunya tuh, guru kita SMP tuh eh, matematika tuh nggak bisa ditebak gitu. Harus dihitung katanya. Lah ini aku bukan pakai, maksudnya bukan rumusku atau apa ya, Dek. Pun di buku ini, di buku guru ini dia nggak boleh loh langsung pakai Iya, triple nggak bisa langsung elaborate. ditebak setengahnya gitu. Iya, Hmm. itu bukan masalah nggak ditebak apa, Dek. Itu masalah konsep, Dek, sebenarnya. Hmm. Konsep ya, matematika itu konsep. Ya. Karena sebenarnya proyeksi itu kita narik itu, Dek, di sisi miring itu, Hmm. ya. Kalau di tengah-tengah itu juga agak gimana gitu ya, Dek. Maksudnya belum tentu gitu loh. Hmm. Malah gede banget sih. Nah. Kok jadi ini sih? Oke, paham? Paham, Kak? Coba kamu ini buat PR ya, tentuin sendiri ya. Iya. Besok kita bahas pertemuan selanjutnya, oke? Iya. Ya, ini udah sangat larut. Mungkin di Lombok jam berapa ini? Di sini jam 12.32, Kak. Gila. Mana ada bimbel yang sampai jam 12 kayak gini. Ya, Iya, Kak. nah, aku sih fleksibel ya. Aku menurut jam murid juga sih. Jadi ya sorry banget kalau karena nggak sama. Kalau di sini masih jam 12 nggak ada di sini. Di sini belum jam 12 juga. Iya, Gitu. Mas. Iya. Ya, Jam masalah sini 12.32. WIB, kamu WITA ya. Iya. Ya, karena kita juga perbedaan jam juga ya, Dek. Jadi kalau kamu mintanya sore juga nggak apa-apa, Dek, sebenarnya. Iya, Kak. Masalahnya kan kita bimbel, Kak. Apa? Soalnya bimbel gitu. Oh, ya. Oke. Ya, PR-nya itu tadi. Kamu kerjakan Hmm. konsep teori gurumu. Ya.
Nanti kamu bisa tanya juga kalau udah dikerjain sama ke gurumu itu yang benar yang mana gitu ya. Iya. Ini kena sih. Oke. Ada yang tanyakan? Satu lagi Kak yang mau ditanyakan. Apa? Nah, saya coba kirim di WA Kak ya. Apa? WA lagi. Mana? Iya, bentar. Belum terkirim? Udah Kak. Oh. Nah gitu, pakai rumus ini gitu Kak, kemarin kita. Yang untuk balok tadi Kak. Dia jarak B ke AG ya. Mana kubus tadi? Nah, B ke AG. enggak Kak, yang balok aja tadi Kak. Balok itu. Lah kok ini udah ada sudutnya sih? D. Ini loh gurumu ini loh, Dek. Kok dia bisa, kok beliau bisa ini langsung ketemu sudutnya gitu loh. Yang Oh, gini ini tuh pakai sin ya? Langsung sin sisi ya, Dek? iya, sisi gitu. Dia pakai nggak perlu Sisi sudut. ya, ya. Oke. Bisa nggak gitu Kak? Sin A itu berarti BG ya, BG per AG. AG. Terus sin A-nya lagi BP per AB. Benar sih, kalau pakai konsep sisi loh ya, bukan konsep sudut deh ini berarti. Iya. Ini tetap sisi ya. 6 berarti ya. Aku setuju kalau ini. Bisa Bisa. berarti kayak gini ya. Ya, bisa ini. Ya. Oke. Iya Kak. Oke, jadi pakai cara manapun ya. Pastilah ketemu ya. Nah, gitu kalau itu tadi. Dah? Ya. Oke. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ya gini, kalau kita menganalisis soal-soal ini seperti ini tuh kita jadi bisa tahu ya cara-cara mana gitu loh yang worth it gitu loh ya. Iya. Yang worth it dipakai gitu. Ya memang banyak di cara-caranya sebenarnya. Itu satu soal bisa 1000 cara sih kalau aku. Berkata matematika itu satu soal bisa 1000 cara. Jadi ya ini nanti PR saja nomor yang ini tadi. Contoh 3 ini loh ya. Contoh 3 ini. Ya mungkin kita bisa bahas pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi apakah benar atau tidak? Ya. Ada filenya juga Kak yang dikasih sama guru kita. Apa? Ada filenya juga gitu. Ada filenya juga ya. Nanti kalau pembuktian ini berarti benar, jadi pakai caramu bisa, pakai cara gurumu bisa. Tapi kalau memang salah nanti kamu bisa bilang ke gurumu ya. Oke. Aku pun sendiri kalau pas ngajarin kayak gini juga pakai konsep ini, guruku atau guru bimbelku dulu gitu ya. Berarti dimensi 3 itu nggak semudah yang kita bayangkan Kak. Nah, makanya aku beberapa kali bilang kalau Wah, susah banget. kita hanya belajar teori, 100% Iya. belum tentu bisa. Iya. Bukan 100% ya. Maksudnya belum tentu bisa ngerjain soalnya. Iya gitu. Teori itu
dikit, benar-benar dikit. Jadi perbanyak latihan soal apapun itu, karena soal banyak banget. Jadi satu materi bisa ribuan soal, ya. Jadi pesanku ya itu kamu bisa pakai tips juga. Kalau ini mau ujian ataupun nanti kedinasan kamu pilih STAN atau IPDN atau apapun itu ya perbanyak latihan soal aja gitu. Jangan teori, jangan sekali-kali ngehafal materi gitu ya. Karena rumus itu banyak. Bejibun lah itu kalau rumus itu. Jadi jangan sampai menghafal rumus. Kemarin aku download soal Kak di Google. Nanti tak kirimin ke Kakak gitu. Apakah soalnya bagus atau enggak gitu. Nanti kamu bisa konsultasi soal juga. Atau pembahasan yang kamu bingungin ya. Kirim aja di WA nanti insya Allah tak balas kalau aku masih kan gitu. Jadi kamu udah mulai dari sekarang karena kamu udah kelas 12 ya. Buat target soal deh. Sehari itu menyelesaikan 10 soal atau 20 soal itu minimal gitu ya. Ya kalau kamu memang benar-benar pengen apa ya? Masuk univ apa univ favorit atau kedinasan gitu ya. Ya, itu. Oke, jadi sorry deh ya lama ya. Jadi semoga bermanfaat deh pertemuan hari ini. Dan semoga memudahkan kamu juga nanti untuk PTS ya. Jadi kamu lebih bisa memahami ya konsep-konsep dimensi 3 seperti ini ya. Jadi menangani rumus dan soal jangan langsung diterima ya. Jadi misal orang bilang ini nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Jangan langsung diterima. Tapi setiap yang dikasih ke orang itu bolehlah kita terima, tapi harus kita filter juga. Gitu ya. Jangan langsung kamu terima dan kamu langsung apa ya? Lakukan gitu loh ya. Gitu. Ya gitulah deh, aku nggak tahu. Kayak gitu. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tapi tahu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga dimudahkan untuk ujian-ujian kedepannya. Doa mulai. Nah, selesai. Oke, terima kasih Dikira atas pertemuan hari ini. Selamat istirahat. Ini udah malam banget, udah pun di Punyamin udah pagi deh. Udah pagi ya, ini lambat ini. Emang kamu tidurnya malam-malam atau gimana ini? Tergantung Kak. Kalau banyak tugas ya malam-malam. Iya sih. Nah, menurutku kamu belum ngantuk deh. Ya gitu. Nggak tahu sih kalau kamu suka begadang atau apa. Ya. Jadi ya oke. Terima kasih atas penonton ide Mbak Ria tutup ya. Jadi bismillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Don't forget to turn notifications supaya kalian mendapatkan konten terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you in the next video. Peace.